Kita mulai aja Pak Jajam ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Oke, ada kabar yang cukup mengejutkan ini. Yaitu apakah siap jika besok pagi atau besok agak siang kita berangkat? Tadi kan di-record dulu udah ya? Udah saya record. Gimana Pak Jajam, apakah siap untuk keberangkatan besok pagi atau agak siang? Ke mana? Tujuan ke Kebumen, bukan ke Jawa Timur, melainkan tujuan ke Jawa Tengah. Oh, boleh. Oke, Pak Jajam siap. Kalau Mbak Olive bagaimana? Mbak Olive satenya belum matang ya? Dia nggak bisa ngomong. Siapa aja katanya tuh melalui chat. Ya. Yeah. Baik, kalau Kebumen mekanismenya sudah berapa jam tuh Pak Dika? Kebumen saya tracking barusan sama istri sih 8 jam ya Pak. 8 jam ya. Jauh lebih baik lah daripada kemarin itu Pak. Saya coba lihat sekali lagi pasar hewan Kebumen, Dukuh namanya. Dukuh Klajan Algopeni. Coba ya. Ini saya masih periksa. Oh, pasar hewan Kebumen kita. Cuman Pak, perjalanan kita, saya kan bawa anak istri ini Pak. Oh iya, oke, dia bilang sekarang lagi tutup pas Kebumen. Iya paham saya. Nah, ini 8 jam 19 menit atau 462 km Pak. Keberangkatan dari sananya kapan? Keberangkatan dari sananya, ketemuan di sana Minggu jam 8 pagi. Permintaan Prof. Dewi. Kebumen tuh di bawahnya Purwokerto loh Pak, di bawahnya Jogja situ loh Pak. Ya. Yang lewatin Jogja dikit gitu. Ya. Oke. Jadi kali ini kan pagi saya sudah telepon Pak Bangun. Sudah diskusi juga langsung tatap muka sama Prof. Dewi sama Mbak Olive juga tadi Pak. Jadi Tegal itu nanti kita potong ke bawah, langsung Purwokerto Kebumen gitu. 8 jam 19 menit durasinya. Pak Jajam oke? Siap. Mbak Olive juga siap. Nah, titik temu kita maunya di rumah Pak Jajam? Boleh, di sini aja. Ya. Kalau gitu tolong Pak Jajam share lokasi dong rumahnya Pak Jajam. Siap. Atau kalau tidak kita ketemu di rumah Pak Jajam, kita bisa ketemu di rest area. Boleh nanti di Subang atau Cipali yang rest area pertama Cipali juga boleh gitu. Bisa. Karena gini, kita 2 mobil nih Pak. Kami berlima dalam satu mobil. Saya, istri, dan 3 anak, 1 bayi, ya kan? Udah. Terus Pak Jajam, Mbak Olive, sama 1 kawannya Mbak Olive atau mau kanannya Pak Jajam aja? Terserah. Mau Olive ya nggak apa-apa. Kalau Olive ada nggak ini? Makanya nih. Bisa nyupirnya. Makanya saya tunggu deh nih. Tapi teman saya nggak bisa nyupir Pak.
Bisa nyupir Oh ya. gitu. Butuh satu orang buat nyupir tuh. Karena lumayan jauh Hmm. juga. Kalau Biar gantian. betul, saya rasa satu orang buat nyupir itu ini aja lah. Kawannya Pak Jajam aja lah ya. Saya belum Karena mastiin bisa aktivitas. enggaknya juga nih. Karena Oh dadakan gitu. begini. Nah, baik. Kalau seandainya tidak bisa atau belum memastikan bisa atau tidaknya, sebaiknya setelah kita chat malam ini atau Zoom malam ini, bisa langsung ditanyakan mungkin ya Pak Jajam ya? Ya, ya. Oke. Pak Dika ada cadangan nggak? Kalau saya sih mau ngajak ayah saya sih. Oh, Ada sih, saya ada 2 cadangan. Satu anak muda, bisa nyetir juga, dokumentasinya juga bagus. nah itu Jadi aja dia ngajakin. Oke, tapi kemarin sih saya tanya lagi ambeien. Satu Oh, lagi sih yang biasa. Adik saya, dia iya, biasa nyetir juga nemenin saya keluar kota gitu kan. iya, Supir ganti misalnya kalau dari pulang Bandung nih, habis makan siang di sana, saya mau langsung pulang. Ya udahlah, adik saya iya, iya. iseng kadang-kadang ke Bandung cuma 1 hari gitu atau 2 hari gitu. Nah, kalau enggak itu, kalau adik saya nggak bisa, saya niatnya mau ngajak ayah saya gitu. Hmm, Ya sebatas sebagai supir ganti aja sih. Kemudian dokumentasi juga gitu kan. Tapi ya nanti lebih leluasanya sih ya yang muda-mudi sih. Tapi yang bisa nyetir gitu kalau bisa. Kalau dokumentasi foto kan cuma jepret-jepret aja ya Pak ya. Nggak sulit gitu ya. 8 jam 19 menit. Tasikmalaya, Purwokerto. Kita ini ya Kebumen itu kita ya. bisa nginep di Tasikmalaya itu, Pak. Ya betul. Ada rumah Jadi, saya di sana. oh ada rumah Bapak. Ya, Oh, dari Tasikmalaya itu kan di tengah ya Pak ya? ya jauh juga sih. Masih Lah jauh. setelah Bandung baru Tasikmalaya Pak. Iya, Bandung, Tasik. Mm-mm. Masih Nah jauh ke Bandung, Tasik kalau Purwokerto ya kan, baru Kebumen. Iya, Kalau dari Purwokerto ke Kebumen kan deket ya, nggak jauh. iya. Kalau dari Cirebon nih, tol Cipali, Cirebon ke Tasiknya itu yang jauh. Jauh itu. Ya, Pak. Tapi kalau dari sini ke Bandung, dari Bandung ke Tasik bisa. Kita main jalur bawah tuh berarti tuh. Ya, jalur selatan. Sedangkan jalur selatan. Sedangkan peta saya, map saya, ini ngarahin lewat tol-tol Tegal. Sampai dari Tegal baru kita keluar nih. Turun ke Pemalang, turun lagi, ya kan? Memang lebih jauh sih, tapi jalannya lurus, bagus. Iya betul. Dan coba saya cari alternatif lain deh coba. Ini apa ini? Oh, ini Google Map. Pantes. Saya kan pengguna Waze. Tisu. Oh ya. Hmm. Jogja Kebumen 2 jam. Jakarta Jogja. Jogja. Bisa. Di Jogja Kebumen, dari Kebumen kembali langsung ke Jakarta kita. Ya begitu. Nah, gini Pak Jajam, Mbak Olive, karena sapinya itu adalah sapinya Prof Dewi, peluang besar adalah 11 ekor, maka langsung dikirim ke kandang Vapet. Nah, tadi saya habis dari kandang Vapet kan sama Mbak Olive juga sama Prof Dewi. Sama satu mahasiswa lainnya.
Jadi kita bisa lakukan pengukuran itu dari Kebumen, pulangnya kan nggak lewat tol nih ya, Iya, kita berangkatnya doang. ngikutin itu kan, ngikutin truk. Betul, ngawal sapi, pulangnya kan lewat jalan biasa. Maka sebaiknya berangkatnya aja deh kita fokuskan untuk lewat tol begitu ya, kan ngejar waktu juga. Iya, Sekali kalau kita besok berangkat siang, artinya kita bisa sampai di sana itu subuh, Pak. itu Besok dia kita Pak yang berangkat gawat siang. Pak. Nah, Iya. kita nyampe di sana subuh Minggu. Sementara kalau pagi berangkat lagi ke Jakarta lumayan capek juga ya. Nah, kalau seandainya besok berangkatnya pagi bagaimana Pak? Karena kan Pak, malam ini kita packing. ya, Terutama saya sih, hanya harus nyiapin beberapa koper sih. ya, Enggak koper, tas aja. Oh, tas doang ya, kata istri saya. pasti dulu ada supir sih. Takutnya saya juga kurang fit gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu, Bapak coba pastikan supir seleb Bapak 1 orang. Kemudian kalau Bapak sudah pasti, saya nggak usah pakai supir seleb ya. Ya, Karena dia kan bisa gantian di tempat saya, atau dia bisa gantian di tempat Bapak gitu kan. ya, ya. Oke. Kemudian begini Pak, untuk teknis perjalanan sudah itu, kita janjian di rumah Pak Jajam. Kemudian pengambilan data. Nah, sebenarnya saya berharap siang tadi tuh langsung simulasi pengambilan fisiologis sih. Cuman Mbak Olive berani nggak sih nanti Mbak ngambil atau megang hidung sapi gitu? Masih di jalan. Semoga aja berani, Pak. Oke. Tadi kamu saya lihat takut-takutan. Yang penting di handle-nya sih, Pak. Gitu ya. Yang penting ada satu yang megangin ya. Ya. Oke, untuk pengambilan data kamu berani. Kemudian untuk personil yang ikut berarti kita ada 4 orang ya. Diupayakan 4 orang. Nah, lanjut. Untuk menanyakan mengenai timbangan, saya udah tanyakan timbangan ke Pak Bangun. Di lokasi sana sih mereka bilang ada. Udah. Kemudian di tempat sampai di sini, sampai di Jakarta, sampai di Bogor, saya nggak tahu tuh timbangan siapa yang dipakai. Tapi di sana ada. Hah? Prof Dewi nanyanya berarti. Ya. Kemudian kalau tempat istirahat atau transit, saya belum bisa memastikan itu sama Pak Bangun. Kemungkinan sih ya langsung nanti kebijakan beliau itu nanti ya. Bagaimana kondisi mengenai transitnya. Kalau 8 jam sih kayaknya enggak, Pak. Enggak transit. Ya, saya juga pikir begitu, Pak. Karena kemarin yang dari Jawa Timur itu transitnya di Kebumen ini, Pak, kata Pak Bangun. Ya. Nah, kalau dari Jawa Timur ada transit. Tapi kalau dari Jawa Tengah, nah ini belum saya pastikan sekali lagi ke Pak Bangun. Cuman ini saya lagi chat sama beliau nih. Ya. Kemudian kalau data berat ya. Juga Prof Dewinya, Pak, itu tentang timbangan ada nggak yang dipakai? Oke, coba malam ini saya chat lagi deh Pak, Prof Dewinya. Ini timbangan tanya Prof Dewi ya. Oke. Kemudian tadi tempat istirahat kemungkinan tidak. Lalu data berat badan. Nah, data berat badan ini bisa kita minta nanti di sana ke pedagangnya karena kita juga akan ketemu dengan pedagangnya sesuai. Kalau ketemu dengan pedagang ini kan nanti punya Pak Jajam ya, ranahnya Pak Jajam kan ya. Ya. Oke. Udah dapat dipastikan ya. Pedagang yang di sana. Betul. Ya. Sambil nyari sapi nanti. Katanya sih. Iya, iya. Seharian apa? Itu 1 orang atau banyak orang ini? Ada beberapa orang gitu, ada beberapa tempat. Oh. Kata Pak Bangun tadi.
pagi kan ngomong sama saya. Berarti Nah, saya butuhnya sama Pak Bangun aja nih, gitu. Nggak butuh sama pedagangnya sih. ya Jadi oke, kan baik kalau bisa start begitu. awalnya kita di pedagang besar, Pak. Jadi yang Oh mempunyai gitu. sapi banyak gitu. Jadi yang kalau punya sapi 1 atau 2 nggak kehitung itu. Jadi masuk Oke, ke tengkulaknya saja siapa gitu. baik. Hmm, Lanjut. Selanjutnya mengenai label dengan pilok. Nah, Bu Kokom minta dilabelin tidak dengan pilok, Pak. ya, Karena kan kulit sapi mengandung nilai ekonomi. Nah, saya menyarankan, ini kebetulan saya ada kabel tis nih. ya bawa aja. Heeh. Ada kabel tis kan, kabel tis itu kita ikatkan aja di kakinya, ketat gitu kan. Ya. Nah, kemudian gini, di rumah ada nggak bekas-bekas bahan atau celana kulit gitu, atau tas-tas kulit yang bisa disobek-sobek jadi 10 atau 15 gitu ya. Hmm. Kemudian nanti kita bolong-bolongin, kita tulisin angka 1, 2, 3 sampai 10. Apa? Oh, ada kain flanel. Kamu punya, boleh aku pakai? Banyak banget. Ya udah, nanti itu aku potong-potongin ya malam ini ya. Halo Pak, Ya, Mbak Olivia, dengar kan? Bisa kan kalau kita menggunakan kain flanel aja kan? Iya, Pak. Nah, ada nggak spidol permanen di situ Pak? belilah spidol mah gampang. Oke ya. Spidol Heeh. putih itu bisa tip X atau Ada. apa. Kalau spidol warna kan nggak bakalan kena tuh di kain. Ya, kemudian ya. Nah, untuk pelabelan, saya berharap Mbak Olive nanti tolong bawa meja jalan, tulis di atas kertas sapi 1 sampai ya 20 lah ya, syukur-syukur ya. Nah, sapi 1 sampai 20, kemudian ya paling tidak ada 20 tabel sapi gitu maksud saya gitu ya. Ya buatlah Sudah 2 atau saya 3. sudah saya print, Pak. Tadi saya buat di Excel terus saya print. Itu maksud saya. Bisa tolong dilihatkan nggak sekarang, Mbak? Coba saya Bentar, buka Pak. videonya, angkat deh. Biar kami bisa lihat. Ini pakai handphone ya joinnya ya? Iya, Pak. Coba deh, Mbak. Tolong diperlihatkan. Masalahnya bagian pelabelan kan Mbak Olive nih. Gimana, Pak? Saya ini. Tunjukin aja kertasnya. Pakai kameranya Mbak Olive. Dibuka deh kameranya. Kamera zoom-nya. Oh, Yang iya. ditunjukin kertasnya. Iya, Pak. Itulah langit-langit itu. Nah, itu berapa sapi, Mbak? 40. Jadi yang A ini adalah awal, yang B itu akhirnya nanti, Pak. Ya, Oke, bagus begitu. Berarti Ya. itu tuh kolomnya ada kolom apa aja? Suhu, denyut, sama respirasi. Yang jelas nggak ada. fisiologi aja kan? Nah, Psikologi aja. Oh iya. Oh iya, lupa Pak yang benar. metabolitnya? Gampang sih Pak nanti. Kan metabolit di analisis di Oke, lab, Pak. ya. Artinya kan sapi datang awal, sapi datang sapi mau berangkat sama sapi sampai kan? Kalau ada Iya. orang nanti, ya kan? Oke, Iya. nanti kan kita akan minta tolong sama Pak Bangun untuk ngambil darah. Iya kan ya? Iya, Pak. Nah, terus begini Mbak. Tadi kolomnya apa aja yang pertama? Suhu, denyut, respirasi. Sama Suhu, nomor sapi. denyut, respirasi. Oke. Nah,
suhu ini kita kan mengukurnya menggunakan termogan ya. Betul ya? Iya. Iya. Oke. Nah, suhu yang diukur dengan termogan udah tahu belum di bagian tubuh sapi yang mana? Mbak Olive udah Kan tahu belum? suhunya suhu rektal, Pak. Oh, jadi suhunya Atau suhu suhu permukaan rektal. tubuh. Oke. Sepengetahuan saya sih suhunya tuh ada 4 bagian ya yang diukur ya. Betul nggak? Itu kalau suhu permukaan tubuh ya, Pak. Kalau Oh, suhu itu rektal kalau kan di rektal. udah berarti cukup satu aja nih suhu yang diukur ya. Nah, Kalau saya tuh butuh nggak semua, tahu, Pak. Kalau saya butuh semua, Pak. Empat itu. Nah, 4. sepengetahuan saya berdasarkan video yang film IPB itu, suhu yang diukur yang pertama itu di alis mata sapi. Yang kedua di jidat sapi atau di kening sapi. Kemudian yang ketiga di bagian punggung sapi. Kemudian yang keempat di bagian rektal. Nah, itu komponennya suhu. Betul nggak begitu, Mbak Olivia? Iya, itu suhu permukaan tubuh. Saya ngiranya yang diukur cuma suhu rektal. Oh, berarti Mbak Olive ngukurnya cuma satu item aja. Iya, saya ngiranya, Pak. Maksudnya kalau Oke. emang suhu permukaan tubuh juga dimasukkan juga nggak apa-apa sih, Pak. Oke, baik. Kemudian yang kedua denyut. Denyut itu tahu nggak bagian yang mana aja, Mbak, yang diukur, Mbak? Yang tadi, Pak, yang sebelah kiri kan? Kiri Ya, depan. sebelah kiri badan sapi di bagian bawah atau agak ke tengah sedikit ya. Iya. Kiri badan sapi. Nah, selanjutnya kalau untuk respirasi, Mbak, teknik pengukurannya Mbak Olive tahu nggak bagaimana? Tinggal menempelkan telapak tangan yang depan di depan hidungnya sapi. Kemudian? Dihitung, Pak. Selama? 1 menit. Oke, itu maksud saya. Ada 2 sepengetahuan saya setelah saya keliling-keliling nih, baca naskah jurnalnya. Yang pertama itu betul seperti yang barusan kita sebut. Yang kedua, kita melihat selama 1 menit kembang kempisnya perut sapi begitu ya. Terutama sapi dalam kondisi lagi diam, lagi santai begitu ya. Oke, tapi yang paling gampang itu adalah kita dekatkan tangan kita ya. Iya, Pak. Oke, dekatkan tangan ke hidung ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, ini kan ada 3 komponen nih. Nah, ada satu lagi komponen eksternal yang harus juga diukur, itu adalah suhu luar ruangan. Mengenai suhu luar ruangan, Pak Jajam sudah siapkan termometer ya, Pak ya? Ada. Buat 1 menit Alhamdulillah. doang. Betul. Kan kita cuma satu perjalanan. Berarti Iya. alatnya cuma satu doang ya, Pak Jajam ya? Iya. Oke. Terima kasih. Berarti nanti itu kita tempel sepanjang perjalanan dong ya, Pak? Misalnya ditempel ditempel di mobil, ya? Pak. Iya, betul. Jurnal Q1 yang kemarin saya bahas kemarin, mereka ngukur suhu luar ruangan, ditempel di karat atau di pinggir-pinggir sisi-sisi mobil gitu dekat sapi ya. Tapi kayaknya nggak bakalan jadi saya pakai itu, Pak, untuk indikatornya karena akan sangat sulit untuk mengambil datanya gitu. Karena bukan hanya data di awal dan di akhir saja gitu yang saya butuh. Gitu. Jadi data di pertengahan perjalanan real time datanya, Pak. Nanti kan akan diukur menggunakan RNN itu time series. Jadi data dari semenjak dari Kebumen sampai ke Jakarta itu dihitung mulai dari per menitnya, per jamnya,
sampai per 5 jam gitu. Nah, akan dihitung seperti itu. Tapi karena akan sulit gitu ya, kalau di perjalanan darat itu Ya. sulit dilakukan, jadi saya abaikan untuk suhu di dalam ruangan tersebut gitu. Oke, baik Pak. Berarti besok Bapak tetap bawa termometer apa enggak? Bawa. Bawa, tetap kita tempel tapi hanya di awal dan di akhir aja gitu? Iya, gitu. Oke, baik. Jadi Ya. sebagai ini aja lah, pelengkap gitu ya, pelengkap. Tapi kalau Ya. untuk jadi data nggak bisa itu. Oke, baik. Lanjut. Saya udah tanya juga mengenai vitamin C, tapi tadi pagi ternyata Prof. Dewi sudah menyampaikan Mbak Olive yang langsung memberikan vitamin C ya, Mbak? Iya, Pak. Oke. Nanti kalau seandainya saya kan bilang sama Pak Bangun, beliau juga setuju kalau diberikan perlakuan pemberian vitamin C terhadap hewan-hewannya, selama si pemilik juga setuju. Nah, pemiliknya kan Prof. Dewi. Nah, Prof. Dewi yang nyuruh kita, masa dia nggak setuju kita kasih vitamin C gitu ya. Mungkin nanti Mbak Olive yang ngasih langsung atau stafnya dari yang yang megang hewan kali ya, yang ngasih vitamin C-nya ya, didampingi sama Mbak Olive ya. Iya, Pak. Paling nanti saya cuma butuh yang nge-handle aja sih, Pak. Iya, itu dia, yang menghandle atau yang memberikan vitamin C-nya bisa jadi. Nah, vitamin C sama ambil darah yang kemarin kita diskusikan udah saya tanyakan. Nanti kita mengkondisikan di sananya. Kalau Pak Bangunnya bersama kita, mudah-mudahan beliau bisa. Tapi kalau nggak bersama kita, nah ini agak semakin sulit saya nih komunikasinya nih nanti nih. Tapi mudah-mudahan saya WhatsApp beliau barusan janjian ketemu sama dia di sana gitu. Nah, untuk vitamin C dosisnya bagaimana tadi Mbak Olive? Tadi saya sudah diberi perhitungan dosisnya, Pak. Untuk satu sapinya 1,5 gram, terus ini 1 liter. Berarti satu sapi 1,5 gram per liter ya. Satu sapi 1 liter gitu maksudnya. Iya, Pak. 1,5 gram itu bentuknya cairan atau bubuk, Mbak? Bubuk, Pak. Oh gitu. Bubuk itu nanti Mbak Olive larutkan di dalam spuit. Di dalam air dulu, baru nanti dimasukkan ke spoit, terus dioralin ke sapi. Oke, ya. Di dalam air dulu, kemudian baru dikasih ke sapi. Ini artinya makan waktu ya nanti ya. Karena kan ada 5 sapi ya. Iya, Lanjut, Pak. lanjut. Ini Pak, selanjutnya mengenai surat menyurat Pak. Apakah Pak Jajam sudah submit ke DigiSign untuk ACC promotor Pak mengenai proposal disertasi Bapak? Belum, Pak. Belum. Kalau Mbak Olive udah submit belum? Apa, Pak? Udah submit ke DigiSign belum untuk ditandatangani promotor? Apa itu, Pak? Saya Oh, nggak tahu. ngaco saya ngomongnya. Maksud saya gini, pembimbing Mbak Olive tuh udah tanda tangan belum di draft proposal skripsi Mbak Olive? Belum, Pak. Karena kan saya dirubah banget, Pak. Yang awalnya nggak ada vitamin C, tiba-tiba ada vitamin C. Oke. Nah, maka kita bertiga sama. Ya, saya sih udah ngomong sama Prof. Dewi tadi waktu cuci tangan di belakang berdua gitu ya. Pas Mbak Olive sama kawan Mbak Olive siapa tadi? Neneng, Pak. Ya, sama Mbak Neneng di depan kan. Nah, ketika saya tadi di toilet sama Prof. Dewi di depan toilet ngomong, Prof, saya submit draft proposal saya ya, Prof ya. Iya, Pak Dika, oke kata dia. Ya sudah, berarti kan kalau kita mau submit hal ini, maka sebenarnya perjalanannya besok kita nggak dapat surat nih dari IPB nih kan.
Belum. Ya, oke. Karena nggak dapat surat atau nggak dapat surat tugas, maka kekuatan hukum kita bukan di bawah payung IPB, tapi kita ini atas nama apa itu namanya, aktivis begitu ya, mahasiswa yang aktif gitu ya. Iya ya. Oke ya Pak ya, Mbak Olive ya. Lanjut, clear tentang itu. Yang ketujuh ini pembahasan mengenai swab antigen. Oke. Saya mau tanya sama Mbak Olive, di tempat Mbak Olive ada nggak yang swab antigen 2 jam selesai? Kurang tahu, Pak. Ada nggak yang swab di tempat Mbak Olive? Ada di depan IPB ada klinik gitu. Di depan IPB ada klinik. Nanya nggak berapa jam selesai gitu? Tanya nggak? Belum tahu juga ya? Belum, Pak. Oke. Iya. Kalau di tempat saya tuh ada klinik juga di situ. Mudah-mudahan sih sekitar 2 jam dia bilang selesai. Oke. Berarti yang swab antigen paling tidak saya, kemudian istri saya, anak-anak kan enggak ya. Pak Jajam, Mbak Olive. Pertanyaannya, siap nggak untuk swab antigen besok dulu? Mbak Olive gimana? Mau Harus swab ya, nggak? Pak. Saya Nggak pengennya harus saya itu. pengennya nggak usah, Pak. Mbak Harus Olive pengennya sulit. nggak usah. Pak Jajam? Harus itu. Takutnya bermasalah nanti di perjalanan suruh balik lagi repot juga kan. Ya, jadi untuk antigen itu ya kita sebisa mungkin persiapan lah gitu ya. Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan di tengah jalan kan kita udah siap karena kita juga kan nggak punya surat tugas atau apa ya, jadi kita harus persiapan dari sisi keamanan diri kita sendiri dulu. Tepat sekali. Itulah yang saya pikirkan. Tadi kenapa saya bahas surat dulu di poin 6, kemudian poin 7 baru swab, ya karena kita nggak punya dasar dari IPB. Kita nggak punya surat tugas untuk mengambil data, gitu kan? Ya. Sehingga karena nggak ada surat tugas, kemudian kita bepergian keluar kota, maka kekuatan kita gitu ya lemah gitu. Sehingga jangan sampai kita melanggar protokol kesehatan yang lain, nggak swab antigen gitu. Pak Jajam, Iya. swab antigen masuk dalam peralatan kan, peralatan penelitian Pak Jajam nanti kan ya? Ya, enggak masuk. Apakah Hah? Enggak masuk. Oh, Enggak nggak saya masuk Pak masukkan. Jajam ya? Iya. Berarti nggak bisa di-cover dong Pak Jajam ya? Ya tapi dicoba aja, nanti kan dirubah lagi untuk RAB-nya. Oh iya, siapa tahu seandainya memang masuk gitu. Syukur-syukur. Ini yang model-model kami ini bisa di-cover begitu loh Pak Jajam. Ya. Harapan. Ya, iya. Ya mudah-mudahan, Pak. Oke. Nah, mendengar bahasa begitu Mbak Olive, bagaimana Mbak Olive? Masih mau swab antigen atau tetap berpendapat nggak usah? Besok berangkatnya jam berapa, Pak? Nah, loh. Pertanyaan besok Kan masalahnya ya? saya kan dari Bogor ke Karawang juga maksudnya lama gitu loh, Pak. 2,5 jam, apalagi Lumayan. kan jauh. Terus Mbak Olive nunggu mau pakai apa swab-nya dari sana takutnya ke juga sini? Mau pakai paling apa? naik kereta sih, Pak. Naik kereta ya? Iya. Lumayan lama loh. Tapi ya coba aja 2,5 jam lah gitu nyampe. 2,5 jam ya? Naik kereta paling itu di Cikarangnya sih, Pak. Iya nggak sih, Pak? Yang paling pojok tuh KRL Cikarang. Ya, ya Cikarang di situ. Gini Mbak Olive,
Kalau Mbak Olive ke rumah saya aja, nanti Nah, sampai kalau mau nyampe di sini bareng gitu sama Pak Diki. ya Mbak Olive ke rumah saya, bareng sama anak istri saya nanti. Sampai sini, kita berangkat sama-sama di rumah Pak Jajam, baru Mbak Olive pindah ke mobilnya Pak Jajam. Iya, Gimana? Pak. Bisa? Iya, Pak, gitu aja. Iya. Berarti malam ini atau sekarang setelah ini saya share lokasi rumah saya, ya kan? Pak Jajam juga share lokasi rumah Pak Jajam. Ya. Oke. Terus besok pagi jam 7 atau jam 8 pagi kita swab antigen dulu. Mbak Olive gimana mengenai swab antigennya? Saya juga belum tahu sih, Pak. Maksudnya waktunya berapa Iya, jam waktunya nggak tahu juga gitu ya. hasilnya? Besok, tapi besok mau nggak mau harus antigen dulu baru berangkat gitu. Jadi kalau seandainya antigen kan biasanya buka jam 8 atau jam 9 ya. Lagian harinya hari Sabtu. Biasanya pada tutup. Nah, ini juga bingung ya. Kalau ada kondisi memang tidak bisa swab antigen, bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Anggaplah besok hari Sabtu, saya ke klinik langganan di depan, swab Nah, antigen nih, jam 8 pagi, ya kan? Nah, sampai di sana, mereka bilang habis Pak, nggak bisa swab di sini antigen. Iya, kan mau nggak mau, nggak bisa. nggak ada pilihan lain. Iya. Saya Ya cuma kalau bisa kita sudah nunjukin, usaha ternyata memang nggak bisa, ya udah kita berangkat aja. nah, setuju saya sama Pak Jajam. Bagaimana Mbak Olive? Yang penting usaha dulu. Iya, Pak, saya setuju. Kalau saya sih kan sudah divaksin sama istri. Kalau Pak Jajam udah divaksin belum? Belum. Mbak Olive? Saya juga belum, Pak. Oke, baik. Kalau Ntar aja minta seandainya, vitamin C ke Mbak Olip. Apa, Pak? Ntar aja minta disuntik vitamin C. oke. Ini sambil nyobain Zoom saya yang baru lagi nih, saya baru beli nih. Ya. Ya, nggak tahu semangat banget saya beli Zoom ya. Nah ini recordnya bisa pakai cloud. Kemarin nggak bisa, gitu. Waduh, berarti malam ini saya harus nyiapin semua instrumen pertanyaan. Ini belum selesai lagi. Oh, so pasti. Iya. Hmm. Nah, Jadi Pak dua Jajam, yang saya siapin, instrumen observasi dan instrumen pertanyaan. iya dong. Oke, itu mengenai swab antigen. Poin 7. Artinya kita fleksibel, begitu ya? Ya. Lanjut. Poin 8. Ini poin 8 ini bercerita tentang ketika kita sudah sampai di lokasi, maka kan kita akan kembali ke Jakarta nih. Ya. Pas mau sampai di Jakarta atau saat ini juga besok pagi gitu ya. Bisa nggak Mbak Olive hubungi Pak Ruslan, Pak Bondan, atau kawan-kawan yang biasa ngambil darah gitu ya? Dipastikan aja misalnya tiga-tiganya bisa ya, 2 aja. Atau 1 orang aja. Karena saya perhatikan ngambil darah itu nggak butuh waktu sejam untuk 10 ekor sapi deh. Bisa nggak dihubungin untuk datang ke kandang sapi IPB untuk ngambil darah sapinya? Gimana Mbak Olive? Kenapa saya, Pak? Saya belum Udah pernah saya juga. menghubungi beliau-beliau. Ya, artinya saya yang menghubungi gitu ya Mbak Olive ya. Iya, Pak. Udah saya duga itu. Oke. Berarti yang pengambilan darah yang pas di sana tidak diambil, Pak? Apa gimana? Nah, kalau
ini sama kondisinya dengan swab antigen. Kalau Pak Bangun bisa, kita minta tolong sama Pak Bangun. Kalau Pak Bangun tidak bisa, kita cari orang dari Departemen Pertanian atau ke hewan begitu yang bisa ngambil darah. Artinya kan kita memang butuh prepare waktu lebih lama di sana gitu ya. Setuju nggak Pak Jajam kalau kita bayar orang patungan? Ya. Setuju ya? Ya. Komponen ini mohon dimasukkan dalam anggaran Pak Jajam ya Pak. Oke. Oke deh, senang banget nih sama Pak Jajam nih diskusinya nih. Ya udah, berarti itu ya poin nomor 8. Nanti saya yang menghubungi ya. Oke, lanjut poin nomor 9. Poin nomor 9 isinya adalah teknis. Nah, teknis sampainya di lokasi yang kita temukan atau yang kita dapati kan belum adanya sapi kan. Nah, bagaimana ini usulan dulu, bagaimana jika yang pertama kita lakukan adalah pertama tadi sudah disebut mencari orang ya untuk memastikan mengambil darah. Udah, kalau seandainya sudah dapat orang yang mengambil darah, maka bukan darah duluan yang dikerjakan. Tapi yang dikerjakan yang pertama kali adalah fisiologis. Karena kalau darahnya sudah diambil, sapinya sudah mulai sedikit stres kabarnya. Betul begitu ya? Ya, Pak. Tahu nggak Mbak Olive itu? Iya, Pak. Berarti yang pertama itu mencari orang untuk ngambil darah, kedua mengambil data fisiologis, ketiga baru mengambil darah gitu ya. Keempat, barulah memberikan vitamin C. Atau vitamin C-nya ini boleh diberikan di poin kedua. Pertama mencari orang untuk ambil darah, kedua memberikan vitamin C, ketiga fisiologis, keempat atau yang terakhir mengambil darah. Nah, untuk poin 1 sampai 4 ini ya. Vitamin C terakhir, Pak, karena kan itu nanti kalau seandainya pas kita menghandle fisiologi sama darahnya kan nanti kalau udah stres kan berarti efek vitamin C-nya bukan lagi efek ke pas transportasinya. Oke, baik. Berarti tetap menurut Mbak Olive vitamin C pemberiannya dilakukan di bagian akhir ya? Iya. Oke. Nah, gini, ini kan Pak Jajam darah fisiologis, kemudian vitamin C adalah bagian kecil dari saya dan Mbak Olive nih. Kalau Pak Jajam sendiri, outline Pak Jajam kan jauh lebih luas, jauh lebih general ya kan Pak? Mencakup seluruh sistem. Menurut Pak Jajam, outline Pak Jajam ketika sampai di sana apa yang Bapak akan lakukan Pak? Saya langsung Mohon mau ini ke Pak berat badan dijabarkan. sapi, Pak. Tugas saya pertama itu awalnya dari berat badan sapi dulu, Pak. Oke, sama sebenarnya. Terus lanjut Pak. Terus yang kedua, bentar. Mulai dari berat badan sapi, kemudian penimbangan ya, proses penimbangan saya ikuti semua bersama instrumen-instrumennya, termasuk jenis sapinya apa. Kan kita belum tahu juga jenis sapinya apa nih, gitu. Nah, jenis sapi betina atau laki-laki dan lain sebagainya. Nah, itu dilabelin nanti. Yang kira-kira bisa dikirim yang mana, yang tidak bisa dikirim yang mana. Nggak tahu di sana ada aturan seperti itu nggak, gitu ya. Pas pada saat pemilihan berarti nanti
untuk Pak Bangun mencari sapi juga saya ikutin tuh, gitu ya, dalam pencarian sapi, gitu. Karena kan sapinya belum terkumpul, kecuali kalau sudah terkumpul, gitu. Ya, pada Nah, saat pencarian sapi nih Pak, mhm, berarti kan dia ke sentra sapi A, sentra sapi B, sentra sapi C gitu kan? iya betul. Entah di dalam satu lokasi pasar sapi itu atau berpindah-pindah tempat sentra sapi yang lain Ya, gitu kan? ya sudah Nah, pasti kan itu sapinya diukur juga tuh, berat ya, badan ya. itu Nah, sebelum kondisi dibeli oleh seperti Bapak. itu, pada saat kondisi pencarian sapi itu, Bapak membutuhkan kami atau tidak? Butuh sih Pak. Oke, berarti ada peran atau bantuan kami di dalam Ya, eh, pencarian sentra sapi itu ya? takutnya kalau pencariannya itu cuman sendiri Pak Bangun aja gitu yang kesana kemari, Ya, nggak paralel ya. sifatnya. Nah, itu bisa saya sendiri gitu. Tapi kalau paralel sepertinya ada 2 orang atau 3 orang Pak Bangun punya anak buah yang berpencar. Nah, itu Ya. saya nggak bisa sendiri tuh, Oh, masuk akal, betul. gitu. Oke. Jadi kalau cuman Pak Bangun sendiri aja, mungkin Ya, Bapak bisa sendiri ya, menemani beliau. ya, Ya, saya sama Mbak Olive masih di tempat istirahat. persiapan berangkat sapi untuk ngukul-ngukul gitu, yang lain-lain mempersiapkan gitu ya. Ya, gitu. Oke. Kemudian kalau seandainya tadi Pak Bangun sama adiknya misalnya berdua, A ke sini, Pak Bangun ke sana, maka kami juga ikut membantu ya. Ya, Oke, baik. Heeh. Kemudian begini Pak, Pak Jajab pakai data metabolit darah juga apa enggak Pak? nanti itu saya pertimbangkan Pak untuk metabolit darah. Gitu. Oke, baik. Nanti melihat hasil yang didapat dari Pak Dika sama Olive itu seperti apa. Nanti Ya, kalau memang bisa masuk, saya masukkan. Kalau nggak bisa masuk ya saya abaikan gitu. Kalau untuk itu. oke, baik. Karena setelah kemarin ketemu sama Bu Kokom mengenai metabolit darah, Hmm. sampai dengan hari ini, ada beberapa item-item yang memang harus kami gunakan seperti tabung mikro, kemudian Venoject, kemudian Venoject tanpa apa ADPT ya, Mbak Olive ya, namanya ya, EDTA, tanpa EDPA, EDTA, Pak. EDTA. Nah, itulah istilah katanya Pak Jajam. Kemudian juga kami menggunakan spuit, ada banyak peralatan dan ada uji lab juga Pak Jajam. Ya. Barangkali seandainya Bapak nanti menggunakan data yang sama dengan kami, maka ya semua item-item itu, kalau saya kan sama Mbak Olive ini sudah 100% sama datanya, Ya. plus Mbak Olive pakai vitamin C. Nah, kalau saya doang ya fisiologis dan metabolit, tapi Mbak Olive fisiologis, metabolit, sama vitamin C. Gitu. Kalau Pak Jajam kan mencakup kami semua gitu ya Pak Jajam ya? Iya. Oke, sip. Udah. Terus itu teknisnya kalau dari kami. Saya tadi ada 4 poin, kalau Pak Jajam mulai dari timbang berat badan sapi. Pak Jajam ini nanti melakukan diskusi atau wawancara kepada ini nggak Pak Jajam, kepada si penjual sapi? Ya. Ya. Kemudian sama supir juga Sama nggak? supir juga iya. Oke, berarti penjual sapi, supir, sama Pak Bangun sudah pasti dong ya? Ya. Sama Pak Bangun sudah pasti. Selanjutnya, udah saya rasa itu teknis di lapangan deh. Kemudian gini, untuk peralatan tambahan nih tadi, mana ya? Saya sudah sama Mbak Olive sudah siapkan sarung tangan latex gitu ya, mulai dari sarung tangan, kemudian spuit, insulin, masker kami bawa masing-masing, kemudian apa lagi tadi?
Nah, Mbak Olive sudah punya sepatu boot belum? Sudah, Pak. Udah ada ya. Saya doang nih berarti yang belum ada sepatu boot ya. Pak Jajam baru dapat 1 sepatu bootnya, Pak. Iya, baru dapat 1. Oh ya udah, nanti saya cari-cari dulu deh malam ini deh. Nggak ketemu. Iya ya. Seingat saya beberapa tahun yang lalu saya punya sepatu boot, sempat beli AP boot. Iya. Cuman rumah lagi berantakan total begini. Nanti saya bongkar-bongkar lagi deh di situ deh. Kita perlu pakai well pack nggak? Nggak ya. Nanti kita kayak orang alien sendiri di sana. Kan Prof. Dewi pada saat presentasi mengenai peralatan ada well pack-nya lah segala gitu kan. Kalau saya pakai, Pak. Gimana bentuknya? Itu dari kayak gimana ya, Pak? Jelasinnya. Kalau saya memang dari fakultas ada sih, Pak. Oh gitu. Gini Mbak Olive. Kan Mbak Olive spesialis dalam pertaniannya atau peternakannya. Saya kan spesialis ilmu komputer yang non impact atau non tidak langsung begitu ya. Nanti saya percayakan bagian itu sama Mbak Olive aja ya. Jadi saya nggak usah pakai well-pack-an segala ya. Iya, Pak. Nah, Pak Jajam nggak usah atau pakai? Nggak punya, Pak. Saya, Pak. Sama saya juga nggak punya. Mana besok mau jalan, ya kan? Oke, lanjut. Mengenai peralatan itu sepatu boot doang kekurangan saya. Jangan lupa ini mengenai peralatan ada kemungkinan kita nanti menginap di hotel ya 1 Iya. malam. Jadi kemungkinan pakaian paling banyak yang habis adalah pakaian 3 hari 2 malam. Itu artinya kalau pakaian 3 hari 2 malam itu sehabis bertemu sapi ganti baju. Gitu maksudnya. Kalau 2 malamnya kan tidur, 1 malamnya kan tidur gitu ya, tidur di hotelnya. Kira-kira cukup nggak nih 3 hari 2 malam atau bahkan lebih? Pak, itu menginapnya di Kebumen ya, Pak? Kita menginapnya kemungkinan di Jogjanya ya. Atau di Purwokerto transitnya. Gitu. Sabtu pagi dari Jakarta ke Purwokerto, transit pertama. Kemudian dari Purwokerto ke Kebumen sampainya 1 jam 59 menit. Sampai di Kebumen di hari Minggu tuh. Ya udah itu yang pertama. Kemudian jalur atau rencana perjalanan kedua ini berikutnya sebenarnya sih. Sekarang lagi bahas pakaian. Nah, rencana perjalanan kedua, Sabtu pagi dari Jakarta berangkat, kemudian kita ke Jogja transit atau Purworejo atau Magelang sampai di sana Minggu pagi, ya kan? Oh, sampai sini masih. Pak, setahu saya Jogja itu malah lebih jauh dari Kebumen nggak sih, Pak? Iya, di Kebumen. Jadi gini, rutanya gini. Oh gitu. Kalau gitu kita dia balik. enggak. Ini kalau jalur utara kan tol Semarang. Pak, jadi sebenarnya saya punya ini sih, Pak. Nenek saya itu di Kebumen. Oh, nenek di Kebumen. Iya, orang tua dari ayah itu asalnya Kebumen. Oh, enggak bilang-bilang gitu loh. Saya kan bisa numpang mandi, Mbak. Ya kan? Saya nggak tahu kalau perlu menginap atau gimana. Ini loh masalahnya udah nih. Ya? Apa disebutin Pak daerahnya gitu? Kebumennya mana gitu? Oke, sebentar saya cek ya. Kebumennya itu Pasar Hewan Kebumen, Dukuh Kerajaan, Argopeni,
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kode posnya 54351. Saya sudah dapat share lokasinya. Saya langsung kirim share lokasinya ke grup kita ya. Iya, Pak. Coba saya tanya ke bapak saya itu deket apa tidak. Kalau deket bisa di nenek saya sih, Pak. Ya, minimal saya numpang mandi, numpang apa namanya lagi? Ya numpang istirahat sih. Bisa Mbak Olive ya? Coba Iya, Pak, saya pastikan tanya sekali dulu. lagi ya. Iya. Sambil Zoom sekarang sambil nanya. Iya, ini Dengan- saya telepon bapak saya dulu ya, Pak. Ya udah oke deh. Kalau telepon emang bisa Zoom. Di HP satunya, Pak. Wih, banyak anak muda. Pak Jajam. Bajunya kebanyakan nggak kalau baju untuk 3 hari 2 malam? Ganti setelah nengok sapi, megang-megang sapi. Enggak, tetap kebanyakan. 3 hari 2 malam itu artinya kan 3 pasang baju siang, 2 pasang baju malam. Nggak gitu ngitungnya. Berapa baju 3 hari 2 malam? Enggak 5 pasang. Kalau aku sih kan kamu udah uji coba. 1 pasang seminggu juga bisa. Untuk malam 1 aja, Pak. 1 pasang, malamnya buat tidur doang. Berarti Pak bawanya cuma 4 pasang nih. 4 pasang. Tapi kan Iya, soalnya kalau kita ya peralatan yang lain kan banyak gitu. Kalau Pak Dika mah. Pak, iya, saya sudah tanyakan ke Bapak, itu katanya kalau yang pasar hewan itu tuh di kotanya gitu, Pak. Nah, rumah nenek saya tuh di desanya. Itu Terus? kira-kira sejaman, Pak? Sejam deket. Saya ke Bogor tadi aja sejam. Iya. Bisa? Boleh, Pak, boleh. Boleh. Iya. Kamu nggak bilang ada orang tuamu di Kebumen ya? Soalnya nenek, Pak. Ya, silaturahim lah kita ke sana. Iya, Pak. Berarti boleh. bawa baju 4 pasang nih ya, Pak? Ya. Oke. Sebenarnya sih dikondisikan sih sesuai kebutuhan pribadi. Cuman kan sebaiknya disebut sekarang gitu loh. Lanjut. Saya juga sebenarnya nanti istri saya yang ngatur bawa baju apa, pakai baju apa. Pakai baju yang kemarin lagi dia bilang saya ngikut aja. Lanjut mengenai perjalanan. Berarti kita langsung ke Kebumen aja langsung begitu ya. Dari Kebumen istirahat sebentar. Berapa? Oh iya, ini Mbak Olive. Iya, Pak. Kalau seandainya kami sampai sekitar subuh nih, jam 3 Iya. pagi gitu kan, jam 2 pagi atau jam 4 pagi, mengganggu nggak nanti keluarga di sana? Enggak, Pak. Kebetulan nenek saya juga jam segitu paling udah bangun, Pak. Ya betul ya. Iya. Sama nenek saya juga jam 4 bangunnya, jam 3 gitu. Emak saya jam 3 bangunnya. Di Jakarta dia sih tinggalnya. Oke, mengenai perjalanan berarti kita Sabtu pagi kumpul di rumah Pak Jajam, Mbak Olive ke sini, kemudian ke rumah Pak Jajam, dari rumah Pak Jajam berangkat beriringan 2 mobil sama-sama. Saya 5 orang di mobil saya, Mbak Olive dengan Pak Jajam 4 orang,
gitu ya. 1 supir cadangan sekaligus untuk dokumentasi, lalu berangkatnya itu Sabtu pagi setelah swab langsung ke Bumen, dari Kebumen itu nyampenya ke rumah neneknya Mbak Olive, istirahat, bilas, ganti, semua sarapan. Setelah itu baru kita berangkat lagi ke sentra pasar sapinya. Begitu ya? Ya, Pak. Oke, Pak Iya, Jajam Pak. oke, Mbak Olive oke ya? Iya, Oke. Pak. Nah, sudah dari saya ada 11 item doang kayaknya yang mau didiskusikan. Silakan mungkin Pak Jajam atau Mbak Olive ada lagi nggak yang disampaikan? Sudah cukup sih, Pak. Kan Itu. Pak, kan waktu itu Bu Kokom bilangnya 1 sapi langsung semua perlakuan diambil kan, Pak? Nah, ini dia mengenai teknis berarti tadi ya. Poin Iya, 9 ya. jadi Oke. langsung dibagi aja, Pak. Kayak Bapak bagian respirasi atau apa, terus nanti siapa yang akan ngambil yang jantung atau apa. Stetoskop di saya kan ada 2, di Mbak Olive ada 2 stetoskop gitu ya. Iya, ada 2, Pak. Ya. Kalau begitu mekanismenya adalah ini harus kita selesaikan poin pertama dulu nih, mencari orang dari fisiologis ya kan. Itu bagian saya sama Mbak Olive. Kemudian bagiannya Pak Jajam setelah sebegitu sampainya di sana kan Pak Jajam nanti akan ngukur atau nimbang berat badan ya Pak ya? Ya. Nah, kami tadi atau kemarin itu diskusi sama asistennya Prof. Dewi, Bu Kokom itu, bahwa keempat orang ini nanti akan serempak diminta untuk langsung menghitung fisiologis gitu Pak. Kira-kira Pak Jajam berkenan nggak nanti Pak setelah atau seusai ya tetap akan dikondisikan dan tetap akan fleksibel bahwa kalau urusannya Pak Jajam menimbang berat juga belum, karena kemungkinan saya pakai data berat badan juga gitu Pak. Ya. Kalau seandainya sampai di sana, pada saat mengukur fisiologis, kita serempak bersamaan. 1 sapi, kita ukur dulu fisiologisnya, kita ambil darahnya, kita kasih vitamin C, selesai. Lanjut ke sapi kedua. 4 orang ini menghandle sapi kedua bersamaan. Karena kan artinya membutuhkan waktu paling tidak sekitar 11-15 menitan gitu ya kalau 11 ekor sapi. Udah. Nanti ada yang menghitung masalah waktu gitu kan. Kawannya Pak Jajam bisa menghitung siap, mulai, selesai gitu. Jadi ada 3 kode yang bisa kita sebut gitu, kita rencanakan. Kita udah siap untuk sapi yang pertama, kemudian kita mulai mengukur fisiologis sapi yang kedua, terus selesai dalam hitungan 1 menit. Saya akan mengukur, kan Telmogan cuma ada 3 nih. Telmogan cuma ada 3. Artinya yang megang Telmogan Mbak Olivia, saya sama Pak Jajam. Kawannya Pak Jajam nanti nggak mungkin megang Telmogan. Dia hanya megang waktu. Begitu Pak Jajam ya? Ya. Oke. Jadi ketika kita sama-sama ngambil Telmogan atau megang Telmogan, pas ngukur fisiologis, ya sama-sama menekan boleh. Pertama. Kedua, ketika Mbak Olive mengukur respirasi, ya saya percayakan respirasi nanti sama Mbak Olive. Artinya Mbak Olive dekati hidungnya atau gantian nanti mungkin di sapi pertama atau sapi kedua Mbak Olive, sapi ketiga, sapi keempat saya, kita komunikasi nanti di lapangan gitu ya. Saya sih sebenarnya belum tahu sih napasnya bentuknya bagaimana gitu. Harapannya sih siang tadi kita coba sama Prof. Dewi, Mbak Olive. Mbak Olive Sama tahu? aja sih Pak,
nanti apa kerasa hembusannya gitu loh, Pak. Oke, kerasa hembusan. Baik. Untuk respirasi, Mbak Olive yang menghandle. Untuk denyut itu saya yang menghandle. Denyut itu kan adanya di tubuh sapi bagian kiri kan. Kemarin saya sih berhasil ketika percobaan sebelumnya itu ya yang foto-foto pertama itu saya kasih gitu ya, itu saya berhasil. Tapi kalau seandainya nanti denyutnya tidak berhasil juga, bisa di menit kedua untuk sapi yang pertama Mbak Olive coba gitu. Nah kalau untuk suhu itu kan pakai termogan, kita bersamaan juga bisa. Begitu ya, pembagiannya begitu Mbak Olive ya. Iya, Pak. Oke. Berarti suhunya hanya suhu rektal atau sekalian suhu tubuh, Pak? Harapan saya 4 item tadi yang saya sebut. Pertama, alis mata. Kedua, jidatnya. Yang ketiga, kulit jidat ya. Tadi kan sapi yang tadi kita datengin kan di jidatnya ada rambutnya tuh. Ya kan? Nggak bisa kena rambutnya. Harus kena permukaan kulit. Yang ketiga, punggungnya. Yang keempat, rektalnya di bawah ekor. Begitu ya? Iya. Iya. Oke. Sehingga 4 item ini adalah variabel inputan untuk program komputer saya nantinya gitu loh Mbak. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, karena suhu ini kategorinya gampang gitu ya, atau cuman ada 4 item, saya yang menghandle suhu. Udah. Kemudian saya juga membantu denyut, tapi fokus utama denyut itu ada di Mbak Olive dan respirasi sapi juga di Mbak Olive. Oke? Iya, Pak. Ya. Lalu bagaimana dengan Pak Jajam? Pak Jajam nanti bisa membantu dan melengkapi kita. Apa yang sulit atau apa yang saat itu kita butuhkan, Pak tolong ambil ini, Pak minta tolong ini, Pak, dan sebagainya. Beliau nanti bisa mengkondisikan di lapangan, membackup tugas kita berdua. Oke, Mbak Olive ya? Dan seandainya emang nanti bisa ngambil darah, saya akan ngehandle yang, kan setelah darahnya diambil nanti dimasukin ke tabung venojeknya. Nanti saya yang ngehandle itu Pak, yang masukin ke tabung venojek, terus yang memiringkan, terus misahin serum dan plasmanya, dan melabeli tabung-tabungnya. Berarti kan tahapan kedua fisiologi selesai nih. Tahapan ketiga adalah tahapan pengambilan darah, ya kan? Iya. Nah, iya. Proses pengambilan darah itu kan tidak kita berdua yang megang ekornya dan nusukin jarum suntiknya kan? Betul kan? Iya. Atau kalau Pak Bangun ngajarin dan ada yang megang kaluhnya sapi, saya berani ngambil darahnya. Artinya itu juga masih kita kondisikan. Gitu ya Mbak Olive ya? Iya, Pak. Pokoknya kita harus saling mendukung besok gitu. Lantas bagaimana dengan Pak Jajam yang membackup suhu atau denyut masih mungkin. Tapi kalau respirasi sulit ya Pak Jajam ya. Kan megang hidung sapi. Bisa Pak Jajam membantu kami nanti ya Pak ya? Iya, bisa kalau memang waktunya ada, ya kita saling bantu aja. Siap. Itu dia yang saya maksud. Tidak lepas dari bahwa saya juga akan timbal balik nanti membantu menghitung berat badan sapinya Pak Jajam, karena saya juga pakai berat badan sapi, bobot kan. Kemudian penimbangan instrumen-instrumen yang tadi yang ditanyakan. Nah, instrumen itu Pak Jajam jangan cetak lengkap satu. Cetaknya sebanyak kita. Kita kan ada 4 orang. Lengkap 4 ya Pak malam ini dicetak ya? Apanya? Instrumen pertanyaan itu, kuesioner itu. Ya. Item-item yang mau ditanyakan ke supir, ke pengepul. Ya, makanya saya lagi ini nih, coba nyusun bikin dulu. Ya. Cetaknya paling agak banyak kan nanti. 4 lah. Ya, 4 lah paling nggak nyetaknya. Nah, Mbak Olive juga siap-siap. Di sana nggak ada printer.
Saya juga nggak mungkin bawa printer dari rumah ke sana, sehingga bawa juga kertas kosong coret-coretan atau kertas polos bersih gitu ya, HVS kosong. Bawa juga yang udah Mbak Olive cetak barusan. Nah, lanjut. Pertama tadi mencari orang untuk darah, kedua fisiologis udah kita bagi. Saya bagian suhu 4 item, denyut, respirasi bagian Mbak Olive. Nanti kemungkinan saya bantu di denyut. Lanjut, mengambil darah. Mengambil darah kita percayakan pada yang ahlinya. Kalau ada yang handle, kita akan coba bantu. Gotong royong nih bagian ini nih, yang Mbak Olive ya. Karena kan data saya sama tadi. Lanjut, yang keempat adalah Pak. memberikan vitamin C nih Mbak Olive. Kan megang mulut sapi. Iya, Bagian memberikan vitamin C bagian Mbak Olive ya. iya Pak. Tapi Nah, paling nanti saya minta bantuin buat ngehandle bagian kepalanya. ya seperti tadi siang deh, kepala sapi saya yang pegang, ya. Iya. Atau nanti tukangnya yang pegangin. Entah saya megangin anak saya lah, atau megangin Pak Jajam lah gitu ya, atau saya megangin istri saya lah gitu. Nah, pokoknya nanti kita fleksibel di lapangan, tapi PJ utamanya, penanggung jawab utama pemberian vitamin C pada sapi, nanti Mbak Olive yang ngasih. Buka mulutnya Iya, pakai Pak. sarung tangan latex, Mbak Olive celupin dah tuh spoitnya. Oke ya? Iya, Pak. Kalau beli spoit berapa mili? Saya belinya 50 mili. 50 Dan yang mili itu dikasih per untuk sapi kan itu ukuran spoitnya, Pak. Nah, per sapi itu dikasihnya 250 mili. Jadi nanti per sapi ada 5 spoit. wah banyak berarti ya. Iya, Pak. Kenapa nggak bikin ini aja? Kemarin saya jalan-jalan ke Kuntum Farmfield nih. Bikin aja itu Tupperware tempat minum itu, ujungnya kasih dot gitu loh. Udah masukin air 250 mili. Udah satu kali cocok ke moncongnya, udah selesai. Kan kalau pakai spoit enak, Pak. Tinggal didorong gitu nanti airnya kan ini sendiri. Kalau itu nanti harus Oke. sapinya berinisiatif untuk ini. Inisiatif untuk ngisep gitu ya. Oke Iya, deh, bagian ini saya percayakan sama Mbak Olive deh yang ahlinya iya, ya. Pak. Oke, itu untuk teknis di lapangan bagian saya dan Mbak Olive. Kalau bagian Pak Jajam tadi, ada nggak yang Pak Jajam mau sampaikan untuk teknis di lapangan Pak Jajam? Cukup sih Pak, udah kayaknya. Oh. Saya lebih banyak pertanyaan kayaknya, lebih banyak Iyalah. pertanyaan gitu dibanding Saya kan observasinya. Iya. Kalau saya kan animal contact ya kan. Kalau Bapak kan sebenarnya nggak animal contact kan? Ya, Iya. Saya kan langsung ke hewannya, pegangan ke hewan gitu. Kalau Bapak kan nggak pegangan ke hewan. Maksudnya nggak menangani hewan secara langsung. Oke, mantap. Itu sudah 12 item sampai dengan kuesioner yang dicetak lengkap 4. Pertama tanya timbangan, kedua tempat istirahat, ketiga data berat badan, keempat label dengan pilok diganti dengan kain flanel saya gunting malam ini pakai spidol permanen. Kelima tanya vitamin C ambil darah, satu sapi 1,5 gram atau 250 mili Mbak Olive bilang. Syukur-syukur yang 250 mili datanya bisa saya pakai juga. Keenam surat atau dokumen kita nggak ada. Ketujuh swab antigen itu fleksibel status dan hukumnya. Kalau ada ayo, kalau nggak ada ya sudah. Kalau ternyata di tengah jalan disuruh pulang putar balik ya sudah mau bilang apa lagi gitu ya. Betul Pak ya? ya. Oke. Yang ke-8, selama dalam perjalanan di sana kita hubungi kawan-kawan supaya mereka standby untuk sampai di kandang Vapet, ngambil darah. Kalau enggak saya udah cek ke Pak Edi langsung, dia juga bisa.
ke-9 mengenai teknis. Pertama, kalau dari saya Mbak Olive cari orang untuk darah. Kedua, fisiologis. Fisiologis itu suhu saya, denyut saya masih bantu, tetapi kalau respirasi dan denyut bagian Mbak Olive. Lanjut, berikutnya teknis untuk mengambil darah, itu nanti bagian Mbak Olive, misahin serum, masukin ke tabung Venoject, juga bagian Mbak Olive. Lanjut, memberikan vitamin C, itu juga bagian Mbak Olive. Itu dari teknis saya dan Pak Jajam. Saya dan Mbak Olive. Kalau Pak Jajam, teknis ngitung berat badan sapi, ngurusin timbangan, instrumen, sapi yang dikirim, cowok cewek gitu ya. Kemudian pencarian sapi, kemungkinan nanti kami akan bantu Pak Jajam kalau paralel, kalau enggak juga kami akan fleksibel kondisikan. Kemudian diskusinya Pak Jajam tadi ke penjual, supir, dan Pak Bangun selaku transportir sapi. Lanjut yang ke-10, kesimpulannya mengenai peralatan kita udah diskusikan, sudah ada di Mbak Olive, termometer Pak Jajam juga sudah siap, kemudian sepatu boot tambahan saya belum punya, pakaian 4 pasang. Lanjut poin 11, itu kita berangkat Sabtu pagi, paginya belum terlalu tahu jam detailnya jam berapa, yang pasti jam 8 kita swab antigen. Ya, lanjut lagi. Yang pasti jam 8 tanya swab antigen. Kalau ada swab lanjut, kalau nggak ada swab tetap kita berangkat. Lanjut, poin 12 kuesioner kita buat rangkap 4 dibagi. Dah, itu saja. Ada 12 item yang saya ingin diskusikan malam ini. Insya Allah kita semua sehat selalu. Mudah-mudahan besok deal final kita jadi jalan dan berangkat. Ada lagi Pak Jajam atau Mbak Olive yang mau disampaikan atau ditanyakan? Cukup, Pak. Mangga? Saya cukup, Pak. Pak Jajam. Apa? Cukup, Pak. Oke. Kalau Pak Jajam cukup dan Mbak Olive cukup, silakan bajunya mulai disiapkan malam ini. Tidurnya jangan lebih dari jam 12 malam. Udah. Jangan lupa Pak Jajam share alamat rumah Pak Jajam. Kemudian saya juga share alamat rumah saya ke grup. Ya, kalau bisa share-nya ke grup aja. Kalau saya kayaknya begadang ini. Belum selesai nih. Pertanyaannya. Aduh. Oh iya, alamat Nenek Olive juga harus di-share dong. Iya, Pak. Ya, sehingga kami bisa tahu lokasi detailnya. Ya, Pak Jajam begadang Baik, malam Pak. ini. Sepertinya, Pak. Nah, nanti yang nyetil serapnya dong. Serap dulu paling. Serap dulu, baru setelah itu saya. Ya. Itu kawannya Pak Jajam laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki juga ya. Nggak ada kawan yang nyetil perempuan, Pak. Nggak ada. Ya udah ntar ini saya aja saya suruh nyetil lah. Nah, Mbak Olive nggak apa-apa ya berangkat sama bapak-bapak semua di situ ya. Iya, Pak. Cuek aja, koboi aja lah ya. 5 orang. Iya, Pak. Dia kita. Iya. Enggak kok, ada istri saya juga kok. Anak-anak saya juga dua-duanya perempuan. Ya. Oke. Kalau nggak ada lagi. Udah? Udah, Pak. Pak Jajam oke ya? Oke. Cukup pertemuan kita malam ini sampai di sini ya.